Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya, dan tema kita masih mengangkat mengenai fenomena geng motor di kalangan pelajar. Dan di TVRI Bengkulu juga untuk narasumber kita ada Ibu Ainul Mardiati selaku psikolog, dan juga ada Bapak Sultan Pri selaku Kepala SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Kita berbincang kembali ke Pak Sultan Pri terlebih dahulu nih. Nah, semisalnya nih Pak, ada pelajar yang terlibat geng motor. Nah, hukuman dari sekolah itu sendiri apakah langsung dikeluarkan atau seperti apa? Nah, kita melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukannya. Kan kita kan ada hal-hal yang berapa kali seperti dikatakan kita itu prosesnya itu adalah pemanggilan oleh wali kelas, pemanggilan oleh waka kesiswaan, terakhir adalah pemanggilan kepala sekolah. Ya tergantung kasus dan sebagainya. Tetapi kalau pelanggaran berat, misalnya kita tidak ada mengeluarkan anak itu. Jadi karena dari sisi psikisnya nanti, kalau dia tetap di sana akan menjadi beban bagi dia. Jadi kita sarankan misalnya kalau dia sudah pelanggaran berat itu pindah ke tempat lain. Mungkin dalam hal ini kan artinya kegagalan kita, kegagalan sekolah itu gagal untuk membina itu kan, artinya ketika gagal itu jangan sampai nanti kita menimbulkan efek ke yang lain. Maka disarankan saja mungkin ada ke tempat yang lain, tapi tetap dalam pemantauan kita dan lain sebagainya. Itu harapan kita ya. Ketika tetap ada di situ kan mungkin ada diganggu kawannya, diganggu temannya. Dan kalau terlibat kekerasan kan lebih dari 1 tahun, 2 tahun, jadi kan terganggu nanti pelajarannya dan lain sebagainya. Oke, baik, berarti bukan dikeluarkan tapi dikembalikan kepada orang tua. Oh, dikembalikan orang tua silakan mungkin memilih tempat pendidikan yang lain untuk supaya dia lebih bisa awal lagi berinteraksi kepada kawan-kawannya. Oke, baik. Jadi bahasanya dikembalikan ke orang tua ya. Oke, baik. Nah, semisal di SMA Mode 4 sendiri, fenomena geng motor ini sendiri, pendapat siswa sendiri seperti apa, Pak? Nah, kalau kita melihat, kita dengan keadaan ini kita terus pantau, pertama kita merazia, ya kan, kita melihat, mendeteksi kan anak-anak yang kira-kira kehadirannya agak kurang, kita panggil dan sebagainya. Itu usaha maksimal yang kita lakukan ya, mudah-mudahan ya ke depan ya tidak ada terjadi di siswa kita ya. Kebetulan dari beberapa yang tertangkap itu alhamdulillah tidak ada di siswa kita. Nah, kita tidak mau tapi tidak menutup kemungkinan, Bu Indonesia tidak menutup kemungkinan, kita tidak bisa, tapi kita mendeteksinya. Itu kejadian itu luar biasa. Kita berdampak sekali. Kita khawatir orang tua kita hubungi, kan wali kelas kita perhatikan, BK lagi insentif lagi untuk melakukan pemantauan dan sebagainya. Itu upaya yang harus kita lakukan semaksimal mungkin lah. Jangan sampai lah, itu luar biasa. Kalau ada lagi gelombang kedua, Bu Ainun, nah ini bahaya bagi kita. Kalau ada gelombang kedua, nah kita mohon seperti itu. Kerja sama masing-masing sekolah juga seperti itu. Sekolah kita memantau, ada kerjasama. Baik, kita kembali ke Ibu Ainul selaku psikolog nih ya, untuk berbicara mengenai fenomena geng motor di kalangan pelajar ini sendiri. Nah, untuk geng motor sendiri, apakah geng motor ini dikelompokkan sebagai kategori kelompok sosial atau bukan sih, Bu? Iya juga. Ya juga ya. Ini iya kelompok sosial yang negatif ya. Jadi mereka ini sebenarnya anak-anak yang kecewa, anak-anak yang perlu diakui secara sosial. Sehingga mereka membentuklah suatu kelompok. Karena kehadiran kelompok inilah mereka merasa nyaman, mereka merasa dibutuhkan, mereka merasa punya arti. Sehingga kita bisa melihat bahwa kalau anak yang tergabung di sana pasti dia punya konflik yang tidak selesai, baik di dalam keluarga maupun di sekolah, malah dalam dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dalam diri dia belum ditemukannya rasa yakin dan percaya diri bahwa dia punya kemampuan. Nah, disinilah kenapa ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh orang tua khususnya, oleh guru kalau memang dia masih bersekolah di tempat yang sekarang. Yaitu bahwa anak-anak ini kita evaluasi kembali. Apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan, mereka dari sekolah mana, terus mereka pindah itu dikarenakan apa. Jadi ini kan bisa menjadi suatu bayangan di kita bahwa anak ini perkembangannya kan tidak baik, perkembangan patologis.
perkembangan patologis, dia mendapatkan lingkungan yang patologis, artinya lingkungan yang sakit. Maka disebabkan dia keluarga yang patologis, lingkungan yang patologis, akhirnya diri dia menjadi orang yang berkonflik panjang. Oke, baik. Nah, kita akan berbincang mengenai yang namanya kalangan pelajar nih ya. Ya. Nah, peran orang tua itu seperti apa? Kalau peran guru nanti dijawab sama Pak Sutanpri, untuk peran orang tua sendiri seperti apa untuk fenomena geng motor ini sendiri? Ya. Kalau peran orang tua itu harus memantau. Seandainya anak ini maghrib kemana? Saya ngerasa waktu saya dulu, orang tua maghrib harus di rumah. Oke. Harus di rumah. Kalau ada keperluannya kemana? Ada temannya siapa? Jangan cuek-cuek aja ya, Bu? Ya, sudah itu jam berapa mau pulang? Kalau saya dengan anak kesepakatan dulu, jam berapa mau pulang? Oke. Jam 11, komitmen jam 11 harus pulang. Oke. Kalau tidak ada, saya telepon, saya video call di mana. Kalau enggak tuh saya tunggu sampai dia pulang. Oke. Itu ya. Terus juga orang tua harus berperan aktif juga berkomunikasi ke sekolah. Di mana sekolah itu tidak juga bisa membalikkan telapak tangan dia harus baik, tidak bisa. Dan orang tua berperan aktif berkomunikasi ke wali kelas, berkomunikasi ke guru BK, anak ini ada apa? Anak ini melakukan pelanggaran apa? Anak ini sudah bagus belum absennya? Kalau orang tua aktif berkomunikasi, insya Allah kedua ini yang memantau ini akan baik. Guru juga akan senang apabila orang tua itu aktif berkomunikasi ke sekolah, memantau. Ini kadang-kadang ditegur, dimarah, orang tua tidak suka karena ikut campur. Tapi yang sebenarnya kalau guru itu memanggil, itu pasti ada perlu. Oke. Nah, untuk ketegasan orang tua ini sendiri, ketegasan yang seperti apa sih, Bu? Apakah kita bisa tegas secara emosional atau seperti apa? Ya, ketegasan ya pasti edukasi ya. Kalau kita, seandainya anak ini pulang malam, kita dudukkan. Kenapa sampai pulang malam? Alasannya apa? Bergaul dengan siapa? Terus melakukan apa? Udah, kita diskusi. Kita punya kesepakatan dengan anak. Kalau pulang malam di keluarga kita dibatasi jam 10 atau jam 11. Itu komitmen yang tidak bisa dilanggar. Terus kalau maghrib anak ini berada di mana dan sholat di mana. Itu komitmen yang tidak bisa dilanggar kalau saya. Kayak gitu. Terus anak ini kalau berteman suruh bawa ke rumah atau perkenalkan dia dengan orang tua. Dia berteman sama siapa, pergi kemana. Terus jangan lupa sewaktu ketika kita juga harus merazia anak. Kalau dia pergi kita juga harus cek bukunya, kita harus cek bajunya, bau bajunya itu apa bawa rokok atau bawa apa. Terus kita harus cek semua yang ada yang kita curigai di anak. Terus jangan lupa besok lusa dia kumpul di mana, kita harus juga pergi ke sana. Oke, berarti harus detail sekali ya, Bu Ya. Nah, kita kembali ke Pak Sutan nih selaku kepala sekolah nih, untuk peran tadi kalau Ibu Ainul peran orang tua nih, sekarang ke peran guru itu seperti apa untuk mengatasi yang namanya geng motor ini sendiri? Yang jelas itu peran kita itu sama ya, orang tua dengan guru. Guru juga orang tua juga yang berada di sekolah. Yang terpenting dalam mendidik anak itu tidak boleh bosan. Misalnya bosan, bosan aku nengok kau ini terlambat terus, kan bosan. Jadi pembiaran. Nah, sama dengan anak kita, bosan kau nengok kau ini datang baliknya malam terus, biarkan. Nah, ini jangan ada bosan. Jadi artinya terpenting bahwa pendidikan itu tidak boleh bosan. Bahwa kita harus lakukan terus sampai terus. Jangan sampai kita bosan. Biar anak jadi bosan, dia melakukan yang terbaik. Jangan sampai terbalik dalam hal itu. Ketika kita yang bosan, maka sudah nanti akan ada hal yang lain yang negatif, yang luar biasa, akan mengganggu kehidupannya, akan mengganggu masa depannya. Ketika masa depan sudah terganggu, biaya yang kita keluarkan sangat besar sekali. Kalau seperti ini sudah geng motor seperti ini, biaya besar sekali. Bagaimana kita memulihkan, bagaimana kehidupan orang tua terganggu, masa depannya terganggu, itu luar biasa, biaya luar besar sekali. Artinya biarlah kita mengeluarkan biaya yang kecil demi untuk, tapi dia terus menerus untuk bagaimana membimbing, membantu anak ini untuk masa depannya. Itu nanti kita akan sendiri yang memetiknya. Oke, baik, luar biasa. Nah, pemirsa, kita akan jeda iklan dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Berendo TVRI Bengkulu.